Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Kabinet Evermore tahun 2020 bersama dengan Biro Advokesma dan Biro Medpup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Deka Salsabila yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Kali ini kami kedatangan narasumber yang hebat, yaitu ada Kak Yuli sebagai SA Kasrat ISMA Farsi Nasional periode 2020 sampai dengan periode 2022. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Yuli. Halo. Sebelum kita memasuki ke acara diskusi ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu pembicara hebat kita kali ini. Pembicara hebat kita kali ini memiliki nama lengkap Yuliansyah. Kak Yuli saat ini aktif sebagai mahasiswa semester 7. Saat ini beliau menjabat sebagai SA Kastrat ISMA Farsi Nasional periode 2020 sampai 2022. Wah, keren sekali ya pembicara kita kali ini. Sebelum memulai podcast ini, saya akan memberikan sedikit pengantar. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat terbatas yang akan dijual secara eceran kepada masyarakat. Sedangkan untuk apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sehingga dapat dilihat bahwa tempat pembelian obat yang tepat bisa dilakukan di toko obat, namun dalam hal ini hanya beberapa obat saja yang tersedia. Dan untuk obat yang menggunakan resep dokter bisa dilakukan di apotek. Beberapa kerugian apabila melakukan pembelian obat di gerai-gerai non-Faskes adalah stabilitas obat dan waktu kadaluarsa yang tidak bisa dijamin, dan perawatannya tidak bisa dijamin dengan sesuai prosedur kesehatan, tidak sesuai kebutuhan konsumen dari segi dosisnya, dan juga apabila terjadi efek samping dari obat tersebut, penjual tidak dapat bisa dimintai pertanggungjawaban, serta interaksi antara obat yang tidak diperhatikan dapat menimbulkan dampak yang fatal. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita langsung memasuki pertanyaan yang pertama ya, Kak. Apa sih, Kak, sebenarnya latar belakang yang mendasari adanya isu ini? Oke, baik. Berarti langsung masuk nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi, memang benar banget nih kata Lutfiana Deka tadi ya, gitu, bahwasanya memang kita memiliki sedikit kebingungan gitu ya di tahap gerai retail non fasilitas kefarmasian atau non fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, di sini kita perlu mengulik lebih dalam lagi kayak gitu. Sebenarnya komoditas obat ini seperti apa gitu? Apakah sama dengan komoditas pangan atau seperti apa kayak gitu kan? Nah, jadi pada era sekarang memang komoditas obat itu memang memiliki peranan yang penting dalam pelayanan kesehatan. Nah, hal itu dikarenakan komoditas obat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi ISMA Farsi sekarang ya, itu merangkai sebuah isu kefarmasian gitu. Nah, salah satunya itu adalah peredaran obat pada gerai retail ini, karena adanya kebingungan di antara kita bahwasanya kok bisa ada obat yang beredar di sini, padahal, nah, kita akan membahasnya lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, nah sebaliknya obat bisa menjadi suatu permasalahan yang serius sebenarnya. Nah, karena kan kita juga mengetahui bahwasanya ada obat bebas, oke lah, obat bebas mungkin bisa lebih luas lagi diedarkan, tetapi di beberapa negara maju, obat bebas bahkan itu sudah tidak lagi ada di fasilitas di luar non-Faskes seperti itu. Nah, jadi sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum juga, kita itu urgensi dari pengembangan produk hukum perlu direlevansikan dengan kebutuhan era gitu di setiap masanya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih lebih dalam, tujuan negara Indonesia sendiri ya secara tegas tercantum dalam alinea 4 gitu ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera seperti itu. Nah, seharusnya dari pengembangan isu ini kita juga harus turut gitu mengembangkan masyarakat agar lebih sejahtera. Nah, apakah dengan ada peredaran obat pada gerai retail di luar fasilitas kefarmasian ini itu sebenarnya mengedepankan kesejahteraan masyarakat tadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya kayak gitu kan. Dan kemudian akan saya lanjutkan dengan melakukan upaya yang berkelanjutan di segala bidang. Antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat gitu ya, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan, kemudian pencegahan kesalahgunaan, itu yang pertama gitu, atau bisa dikatakan misuse, dan kemudian penyalahgunaan atau drug abuse seperti itu. Nah, serta pemberantasan peredaran komoditas obat yang tidak sesuai dengan hukum seperti itu. Jadi kita perlu bertanya kembali nih,
apakah peredaran obat di gerai retail ini sebenarnya legal secara undang-undang kayak gitu, ataukah mungkin sudah memang sudah tepat seperti sampai sekarang. Nah, itu. Oke. Jadi di Indonesia sendiri ya, itu berdasarkan data BPOM nih yang kami dapatkan itu per tanggal 25 September 2020, peredaran obat-obatan ilegal naik 100% seperti itu. Nah, hal ini itu membuktikan masih maraknya peredaran obat yang tidak mengantongi izin dalam memperjualbelikan secara eceran langsung kepada klien kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa titik memang yang kita itu masih kecolongan di keprofesian kita sendiri, bahkan mungkin di eksternalnya seperti itu. Dan dalam hal ini, peredaran obat pada gerai retail ini secara umum memang banyak terjadi permasalahan keilegalan dari peredarannya kayak gitu. Nah, tapi yang menjadi fokus mahasiswa di sini itu adalah lebih ke gerai retail yang memang benar-benar sudah menjamur di seluruh Indonesia dan mudah untuk ditarget seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi dari kejadian ini komoditas obat masih belum dipandang sebagai komoditas yang khas dari komoditas pangan lain seperti itu. Dan di sisi lain, standar hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah masih belum optimal dalam pengimplementasian sistem pengawasannya. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali ya cita-cita gitu. Satu di antara cita-cita itu adalah tentunya terwujudnya Indonesia Sehat 2025. Cita-cita ini hanya akan menjadi mimpi di siang bolong jika tidak dibarengi dengan perbaikan regulasi dan pengawasan yang semestinya. Seperti itu. Kemudian lemahnya pengawasan pada peredaran komoditas obat di masyarakat seolah menjadi peluang bagi para pelaku-pelaku usaha retail tadi itu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya gitu. Jadi melalui komoditas ini tanpa memandang perlindungan atau keselamatan pasien itu sendiri secara sosiologis tentunya. Kemudian serta keterkaitan regulasi komoditas obat itu secara hukumnya. Nah, oke, kemudian obat yang diperjualbelikan secara eceran di gerai retail umumnya adalah obat bebas dan obat bebas terbatas seperti yang dibilang oleh Deka tadi ya, seperti itu. Dan bahkan diantaranya mungkin ada beberapa cabang juga yang memperjualbelikan obat keras. Nah, ini tentunya sudah jelas dari kawan-kawan farmasi itu pasti sangat-sangat menolak itu bahwasanya ada peredaran obat keras di mana di sana ketiadaan nakes seperti itu atau mungkin apoteker di sana. Nah, ini itu jelas banget sangat menimbulkan kekhawatiran apabila masyarakat membeli tanpa adanya edukasi atau pemahaman tentang obat keras tersebut gitu, oleh tenaga ahli dalam bidang terkait seperti ya apoteker tadi atau mungkin minimal adalah tenaga teknis kefarmasian seperti itu. Kemudian terlebih lagi dari seluruh perundang-undangan Indonesia sepanjang kami mengetahuinya seperti itu ya, Isma Parsi sudah meriset bahwasanya memang tidak ada ya yang mengatakan secara gamblang bahwa gerai retail non fasilitas kefarmasian yang tidak ada apoteker atau TTK-nya itu boleh menjual komoditas obat itu, kecuali obat bebas tadi ya. Nah, bagaimana obat bebas terbatas untuk kelanjutannya? Nah, nanti akan kita bahas juga. Nah, juga hal ini sangat memang dilematis sampai sekarang ya gitu. Bahkan setelah ditelusuri di berbagai undang-undang justru ada lebih banyak lagi yang menyokong peredaran obat bebas terbatas itu tidak benar jika diedarkan di luar Paskes. Nah, itu latar belakangnya. Setelah kita membahas latar belakang dari isu tadi, ada nggak sih Kak urgensi-urgensi yang dapat kita lakukan? Oke, baik. Jadi urgensinya akan kita bahas nih. Jadi ya kan kalau semisal kita melihat latar belakang, oke, oh ini memiliki dilematisasi bahwa akan ada permasalahan di sini itu. Kalau semisal tidak ditangani itu, mungkin di taraf BPOM gitu, kemudian di taraf pemerintahan di Kemenkes seperti itu tidak menindak ini secara langsung gitu, atau mungkin perhatiannya terpalingkan oleh outbreak pandemi sekarang ini seperti itu. Nah maka dari itu mungkin peranan dari mahasiswa itu uh, perlu menjamah lebih banyak itu terkait urgensinya itu seperti apa gitu agar kita bisa memacu bapak ibu kita ya yang ada di Kemenkes maupun di BPOM itu untuk menindaklanjuti terkait hal ini seperti itu. Nah, saya juga akan membahas nanti sudut pandang dari mereka itu seperti apa terkait hal ini, tetapi untuk yang pertama adalah kita membahas dari sudut pandang mahasiswa farmasi itu sendiri, oke? Jadi yang pertama adalah urgensi kenapa kita mengambil isu ini dari taraf mahasiswa itu karena masih maraknya peredaran obat pada institusi non faskes ini gitu. Seperti yang mungkin di latar belakang tadi sudah sedikit terbahaskan gitu. Jadi ketika kami research lagi ada di liputan6.com di sana berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2020 semester 1 di masa pandemi ya sudah ada peningkatan sampai 100% seperti itu. Nah, jadi
hampir 2 kalinya sebenarnya dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Itu berdasarkan ya wawancara dengan Bu Penny Lukito gitu, Ketua BPOM. Dan kemudian selain itu berdasarkan pada website POM gitu ya, pom.go.id itu, selama kurun waktu Maret sampai September 2020 kemarin itu telah dilakukan operasi penindakan di 29 provinsi dengan nilai temuan barang bukti sebesar 46,7 miliar rupiah seperti itu. Nah, khusus operasi pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selama kurun waktu yang sama, Badan POM berhasil melakukan penindakan di 13 kota juga seperti itu. Jadi di Jakarta, Medan, Padang, Serang, dan Semarang. Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado, Mamuju, Makassar, dan Palu seperti itu, dengan jumlah barang bukti sebanyak 1 juta, lebih dari 1.500.000 seperti itu. Butir OOT tadi, obat-obat tertentu senilai itu 4,04 miliar rupiah kayak gitu. Jadi cukup banyak juga ternyata obat-obat yang beredar secara ilegal ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, itu adalah urgensi pertama seperti itu ya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit lagi gitu. Jadi Badan POM juga telah mengindikasikan setidaknya ada 24.573 tautan penjualan ya obat dan makanan yang tidak memiliki izin gitu atau ilegal. Jumlah ini meningkat hampir 100% menjadi 48.058 tautan selama semester 1 gitu di 2020. Ini membuktikan bahwasanya pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjadikan peluang terhadap lemahnya pengawasan peredaran obat-obatan di masyarakat seperti itu. Jadi ada di internal kita permasalahannya, yaitu di distributornya yang melemparkan supply chain-nya itu ke tempat-tempat gerai retail non paskes tadi, dan kemudian mungkin itu juga akibat permintaan target ya gitu dari sales atau dan lain sebagainya. Itu salah satu hal apa ya, hal yang menjadi titik mungkin hal trikinya seperti itu. Dan kemudian di taraf eksternal ya mereka yang namanya menjual obat ada keuntungan pasti mereka jual seperti itu. Walaupun mungkin pada tahap perundang-undangannya ternyata ada beberapa titik yang kurang relevan seperti itu. Dan juga ada urgensi poin keduanya, yaitu banyaknya institusi yang tidak memenuhi kualifikasi dalam mengedarkan komoditas obat itu. Nah, ini salah satu urgensinya juga. Jadi pada undang-undang kesehatan ya, nah ini kita meninjau ke undang-undang saja langsung supaya lebih relevan seperti itu. Di Undang-Undang 36 gitu ya, tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan gitu. Terkhususnya bagian ke-15 gitu, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pasal 98 ayat 1 yang berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berhasiat bermanfaat, bermutu dan terjangkau gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi tuh di ayat 2-nya yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang berhasiat obat seperti itu. Jadi sudah jelas banget sebenarnya di Undang-Undang 36 tuh mengatakan bahwasanya kalau semisal ketidakadaan tenaga kesehatan itu sendiri yang berwenang atau yang berfungsi, otomatis perlu dipertanyakan kenapa peredaran obat ini masih berjalan dan pemerintah masih berdiam seperti itu. Nah, oke, dan kemudian ada juga di Kemenkes RI seperti itu. Nah, itu di nomor 1331 garing Menkes garing SK garing 10 garing 2002 yang berbunyi setiap pedagang eceran obat wajib mempekerjakan seorang asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknisi farmasi. Peraturan di atas menjelaskan bahwasannya memang dalam mengedarkan obat-obatan itu memerlukan tenaga ahli dalam bidang tersebut, sebenarnya seperti itu kayak gitu. Nah, ini tahun 2022 sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus kepastian terapi kepada pasien dalam proses penyembuhan gitu. Nah, kalau seperti yang kawan-kawan ketahui juga di PP nomor 51 ya, di situ tertuliskan bahwasanya memang peredaran obat itu seminimal mungkin ada di toko obat seperti itu. Nah, selain di toko obat itu otomatis sudah mulai apa ya, mulai riskan gitu kalau semisal ingin diedarkan. Nah, alhasil ketika kita mempertanyakan kembali nih, oke, mahasiswa mungkin tidak bisa menyelesaikan permasalahan peredaran obat ilegal ini ya secara menyeluruh, tetapi mungkin kita bisa menyelesaikan seperti
minimarket atau store yang sudah sangat besar dan menjamur seperti itu. Nah, dalam hal ini kayak gitu, mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, gitu minimarket dua bersaudara yang dimana sudah marak sekali di mana-mana seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi titik kunci kita gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah memang kita akan memblokir peredaran obat di sana atau seperti apa kayak gitu, atau mungkin ada pengembangan pengoptimalan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kemudian poin ketiga yaitu kurangnya pengetahuan hukum pelaku-pelaku usaha. Oke, jadi mungkin juga ya di sektor distribusi kan kita juga mungkin tidak bisa mengatakan bahwasanya semua orang itu memahami terkait perundang-undangan gitu. Bahkan mungkin perundang-undangan yang sudah saya sebutkan tadi tidak dibaca kayak gitu kan, karena memang mereka juga memiliki fungsi dan wewenang atau kesibukan lain gitu di ranah kerjanya. Dan kemudian untuk di taraf yang eksternal gitu, di taraf gerai retailnya tentunya sama kayak gitu. Jelas tidak ada yang mungkin secara langsung ya di tiap retailnya gitu yang bisa membaca perundang-undangan, karena mereka pun pastinya ya terpacu atau terpaku kepada apa yang mereka kerjakan seperti itu. Mungkin mereka adalah mungkin kasir di Indomaret atau mungkin tenaga kerja di Indomaret tersebut gitu, yang memang tidak mewajibkan mereka secara langsung untuk membaca hukum-hukum yang berlaku gitu terkait peredaran obat pada gerai retail ini gitu. Atau mungkin mereka juga tidak tahu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi poin kunci kita. Tetapi yang menjadi titik poin kunci kita adalah bukan berarti yang bersalah adalah mereka yang bekerja di Indomaret, tetapi petinggi-petinggi mereka yang mungkin juga masih kurang optimal gitu ya dalam menggunakan lembaga bantuan hukum mereka dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian yang keempat juga ada dilematisasi tidak diawasinya komoditas obat pada institusi gerai retail non paskes seperti minimarket dua bersaudara tadi ya gitu dan lain-lain. Jadi target kita untuk menyelesaikan peredaran obat di gerai retail yang mungkin kita rasa ilegal ini ya, nah itu adalah dengan setidaknya memacu dengan memblokir minimarket dua bersaudara ini gitu untuk memberikan contoh kepada mungkin pihak-pihak ilegal yang lain, dan kemudian pihak-pihak distributor yang masih merasa pengen diuntungkan dengan mengedarkan obat-obat ini ke luar instansi non paskes seperti itu ya gitu. Nah, itu yang perlu kita selesaikan permasalahannya juga seperti itu. Dan kemudian yang poin kelima adalah stigma masyarakat yang masih rendah terhadap farmasis seperti itu. Nah, mungkin ada kaitannya juga ketika kita mungkin sebagai farmasis, apoteker, atau tenaga teknis kefarmasian itu masih dipandang terlalu rendah kayak gitu. Nah, mungkin karena kita juga dipandang terlalu rendah, bahkan ketika kita tanyakan kepada anak-anak, mungkin mereka akan berkata bahwasanya kalau di sektor kesehatan mereka pengen menjadi dokter, pasti menjadi dokter gitu. Tidak ada yang pernah mengatakan mereka pengen menjadi apoteker seperti itu. Nah, itu rentannya ya kita itu tidak dikenal gitu di kalangan masyarakat. Nah, itu bisa menjadi faktor kenapa perundang-undangan yang tadi dan segala urgensi yang awal kita sebutkan itu ternyata kurang terasa seperti itu. Dan kemudian juga dari pihak gerai retail itu juga tidak menyadari terkait hal ini gitu. Dan pemerintah itu lebih condong ke mereka mendukung adanya gerai retail non paskes ini, tetapi dengan obat terbatas sampai obat bebas terbatas yang golongannya biru itu ya. Nah, itu kemudian ada operatornya dari TTK gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh pemerintahan. Tapi sebenarnya kita perlu mempertanyakan lagi. Jadi operator ini apakah ada di setiap instansi gerai retail atau hanya satu untuk seluruh yang ada di Indonesia, atau satu di satu provinsi misal. Nah, itu kan punya ketidakrelevanan sendiri juga, karena seperti yang kita tinjau di undang-undang sebelumnya juga mengatakan bahwasanya harus yang mengadakan di tempat gitu, yang mempromosikan mungkin secara terbatas promosinya, kemudian yang menyimpan, mengeceknya dan lain sebagainya, kemudian yang memberikan harusnya adalah memang minimal tenaga teknis kefarmasian seperti itu. Oke, nah itu sedikit urgensinya dari saya nih, PK. Tadi Kak Yuli mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 menyatakan bahwa seseorang di luar profesi apoteker tidak diperbolehkan untuk menyimpan serta mengedarkan obat-obat. Namun pemerintah masih mendukung adanya kegiatan jual beli di gerai-gerai non-paskes itu sendiri. Menurut Kakak, bagaimana adanya obat yang diperjualbelikan di gerai-gerai non-paskes itu sendiri tanpa adanya asisten apoteker?
Oke, kalau menurut kami sendiri di Isma Farsi tentu kami pasti akan menolak terkait hal tersebut gitu. Nah, mungkin kami akan memberikan plan seperti ini. Pertama, plannya adalah ketika berdasarkan perundang-undangan yang tadi kayak gitu ya, dan pada kenyataannya secara implementatif di masyarakat memang peredaran obat dengan golongan hijau itu obat bebas, kemudian obat dengan golongan yang warna biru gitu obat bebas terbatas itu dijual di gerai retail non paskes seperti itu ya, itu oke-oke saja sebenarnya kalau semisal ada TTK-nya gitu, minimal atau asisten apoteker seperti yang DK bilang tadi seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi kendala adalah pemerintah itu mengatakan seperti ini bahwasanya ya tetap ada operator yang mengendalikan obat-obatan tersebut seperti itu, tetapi terpusat jadi tidak berada di masing-masing gerai retail. Nah, yang sebenarnya kita harapkan gitu ya, dan juga yang saya bincangkan juga dengan mungkin senior-senior dan kemudian bapak ibu kita yang di profesi bahwa mereka juga tidak sepakat kalau semisal skemanya adalah dengan operator. Kalau skemanya dengan operator, otomatis juga kalau semisal kita analogikan, maka apotek itu mungkin kalau semisal nih DK memiliki 5 apotek dan cuma satu apotekernya yaitu DK gitu untuk mengawasi semuanya, otomatis itu tidak akan relevan seperti itu. Apakah kita akan melakukan hal yang sama juga di gerai retail atau kita akan mengadopsi sistem yang sama juga ke apotek seperti itu. Tentu itu akan mengacaukan dari segi eksistensi kita kembali gitu. Atau mungkin bahasa mudahnya adalah ini apotekernya mana gitu atau apoteker tekan kabur kayak gitu. Nah, jadi skema ini itu kita tolak kayak gitu. Tapi pemerintah masih mendukung hal ini. Nah, ini yang perlu kita pacu kayak gitu. Nah, kayak gitu sih kalau singkatnya Deka. Jadi adanya keterbalikan antara pemerintah dan Isma Farsi itu sendiri ya Kak, di mana pemerintah masih mendukung adanya kegiatan jual beli di gerai-gerai non-Faskes, sedangkan Isma Farsi itu sendiri menghimbau untuk tidak melakukan peredaran obat di gerai non-Faskes. Menurut Kakak, apakah dampak yang ditimbulkan dari peredaran obat di gerai non-Faskes itu sendiri dari segi klinis serta sosialnya? Oke, baik. Oke, saya tambah yang mungkin yang pertama. Jadi skemanya adalah kalau semisal memang pemerintah masih condong untuk menyetujui terkait hal tersebut gitu, adanya obat bebas dan obat bebas terbatas kayak gitu. Oke lah kalau semisal obat bebas saja gitu berada di sana. Tetapi untuk obat bebas terbatas, nah itu yang perlu masih kita pertanyakan. Nah, kalau semisal pemerintah masih ingin mempertahankan juga kayak gitu argumennya, otomatis kita harus mendesak pemerintah untuk menciptakan skema di mana di tiap gerai retail itu harus ada asisten apotekernya atau tenaga teknis kefarmasiannya. Seharusnya seperti itu kayak gitu. Oke, terkait dampaknya itu sebenarnya ada dua hal seperti itu ya. Jadi yang pertama mungkin bisa kita tinjau dari segi sosialnya. Oke, kita lihat keadaan sekarang eksistensi apoteker. Nah, ini dari segi sosialnya eksistensi apoteker ini kan masih dalam tahap terguncang seperti itu, bergejolak dan kemudian kita juga masih kebingungan bagaimana kita harus meningkatkan eksistensi kita lagi seperti itu kan. Nah, kalau semisal kita bertahan dalam keadaan di mana peredaran obat gerai retail ini masih marak terjadi seperti itu, otomatis ini akan menggerus kita secara perlahan. Karena apa? Stigma masyarakat itu akan berubah seperti itu, di mana yang awalnya oke, apoteker juga eksistensinya buruk seperti itu. Jadi mending ya beli obat dimanapun juga nggak masalah seperti itu. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya karena akan ada permasalahan-permasalahan mungkin yang berkaitan dengan klinis. Nah, itu kita tinjau yang di kedua nanti. Nah, yang kedua adalah dogma di masyarakat itu memang dikhawatirkan menjadi habit. Nah, jadi ketika secara sosial mereka ini tidak mengenal apoteker dan kita tidak memacu atau kita tidak membatasi peredaran obat ini gitu, yang seharusnya oke, masyarakat ingat obat harus ingat apoteker seperti itu. Tetapi ya ingat obat ya ingat ya tempat penjualan obat terdekat. Nah, itu yang salah seperti itu. Jadi harapannya dogma ini bisa berubah dan stigmanya ketika masyarakat pengen membeli komoditas obat itu seharusnya ke apotek misal seperti itu. Dan kemudian atau enggak toko obat seperti itu yang sudah jelas izinnya seperti itu dan kemudian ada yang mengontrol terkait obat-obatan tersebut. Dan kemudian secara klinisnya nih. Nah, ini kemudian secara klinis pada umumnya memang tidak akan terjadi kefatalan kayak gitu. Karena kan obat bebas dan obat bebas terbatas itu memiliki efek samping yang cukup rendah kayak gitu kan secara clinical backup-nya atau evidence base-nya seperti itu. Nah, kemudian terjamin juga minim DRP gitu atau drug related problem seperti itu.
atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan obatnya. Nah, tetapi bagaimana jika terjadi misuse kayak gitu atau drug abuse tadi? Nah, itu yang perlu dipertanyakan karena di sana karena tidak ada apoteker seperti itu dan tidak ada tenaga teknis, otomatis kemanakah mereka harus bertanya? Apakah ke uh, tenaga kerja yang ada di Indomaret seperti itu? Tentu mereka tidak memiliki keahlian tersebut seperti itu. Atau mungkin bahkan lebih parahnya lagi adalah adanya penyalahgunaan seperti itu. Mungkin ada obat-obat bebas terbatas yang bisa dicampur kemudian bisa menciptakan sensasi euforia memabukkan atau seperti apapun itu dan kemudian itu dijual dengan mudahnya seperti itu. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan dan kemudian kalau misuse itu otomatis dikarenakan memang klien atau pasien yang bertanya kepada mungkin tenaga kerja yang ada di Indomaret atau Alfamart gitu ya, mohon maaf kita sebut merek seperti itu justru lebih berbahaya gitu. Kita lanjutkan tadi dari segi sosialnya. Kakak tadi mengatakan bahwa masyarakat akan melupakan apoteker. Namun bagaimana jika masyarakat-masyarakat kita sudah terlanjur terlena dengan adanya obat-obatan yang dijual belikan di gerai-gerai non-vaskes itu sendiri, Kak? Oke, kalau semisal mereka terlena ya, dalam keadaan terlena seperti itu, maka yang perlu kita tekan adalah mungkin dari sudut bukan masyarakatnya untuk tidak membeli di sana, tetapi langsung saja kepada akarnya seperti itu, yaitu gerai retailnya secara langsung gitu, yang kita tekan untuk tidak mungkin mengedarkan obat-obatan tadi seperti itu. Nah, alhasil ya, mungkin tidak akan ada juga semacam mungkin dampak lanjutan ya akibat mungkin wah di tempat ini di market ini udah nggak ada nih obat-obatan yang pengen saya beli gitu tapi saya harus ke apotek kayak gitu. Nah, ini saya udah apa ya, padahal saya sudah sangat-sangat enak di sini karena mungkin lebih dekat seperti itu dengan rumah saya. Nah, ini menurut saya tidak akan menimbulkan kekacauan yang sangat-sangat serius kalau semisal analoginya seperti itu gitu. Jadi dalam keadaan terlena pun itu pun tidak masalah seperti itu. Yang lebih penting adalah kita ada sesuatu hal yang kita apa ya, kita advokasikan seperti itu. Jadi supaya keterlenaannya itu berpindah ke apotek. Nah, itu yang sebenarnya yang kami inginkan juga seperti itu karena terlena untuk membeli obat di gerai retail mungkin itu sangat-sangat berbahaya seperti itu kan seperti yang kita tinjau tadi dampak-dampaknya. Nah, alangkah lebih baiknya gitu keterlenaan itu bisa kita pindah gitu dengan kita memblokir peredaran obat tersebut di gerai retail. Sebenarnya simple seperti itu gitu. Jadi kita pengen nih obat-obatan gitu ya, obat bebas terbatas lah yang paling kita inginkan untuk dipindah gitu. Jadi harapannya komoditas obat bebas terbatas ini itu bisa kembali ke rumahnya gitu, yaitu apotek. Dan tentunya secara sosiologis kalau semisal pendapatan apotek meningkat akibat masyarakat sudah membeli obat ke apotek yang masyarakat yang sudah terlena seperti itu ya. Nah, mungkin akan terbangun relasi yang jauh lebih bagus gitu antara apotek dengan masyarakat di sekitarnya dan kemudian tentunya meningkatkan eksistensi apoteker itu sendiri. Nah, itu sampai sana tinjauan kita di mana kita itu pengen gitu untuk memperbaiki skema ini gitu, Deka. Jadi kita langsung memblokir ya Kak edaran obat-obat di gerai-gerai itu secara langsung. Adakah Kak solusi yang dapat kita lakukan agar gerai-gerai tersebut merasa tidak dimatikan pasarannya jika kita menarik semua obat yang terdapat di gerai tersebut? Oke, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya prevalensi komoditas pangan yang ada di dua market tadi itu karena market itulah yang paling besar dan market itu yang paling mudah ditarget kayak gitu kan. Di sana mungkin kita sebenarnya tidak mematikan pasar mereka sebenarnya karena pasar terkait komoditas obat itu adalah memang ke apotek seharusnya atau ke PBR kayak gitu. Dan mereka market dua bersaudara ini seharusnya condong lebih kepada kebutuhan pangan kayak gitu. Nah, di sana sebenarnya yang prevalensi cenderung lebih apa ya, dibeli masyarakat atau dikonsumsi masyarakat ke tempat mereka tersebut. Walaupun obat-obatan mungkin menghilang di sana, sebenarnya itu tidak mempengaruhi apa ya, mungkin tidak mempengaruhi banyak gitu. Karena yang tidak kita blokir adalah bukan pangannya, tapi sedikit dari bagian sana yaitu obat-obatannya seperti itu. Nah, kemudian mungkin solusi-solusi yang akan kita berikan juga adalah tentunya tindakan yang lebih tegas ya untuk menertibkan pelaku-pelaku usaha tadi seperti itu gitu. Nah, ini dengan cara mendesak stakeholdernya, bukan mendesak dari gerai retailnya secara langsung karena kita pasti akan kalah gitu ya. Mereka adalah mungkin bisa kita katakan
orang yang jauh lebih kapitalis dari kita seperti itu. Dan itu sangat-sangat sulit sebenarnya untuk digempur secara langsung. Makanya kita perlu mungkin dukungan dari elemen kefarmasian yang lain kayak gitu, bahkan mungkin dari pemerintahan secara langsung. Dan kalau kita tinjau sebenarnya dari Undang-Undang 36 tadi ya, di sana tuh sebenarnya ada sanksinya gitu. Kalau semisal memang obat-obatan tersebut itu dijual dengan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan terkait obat tersebut kayak gitu. Nah, itu dendanya ada gitu di pasal 108 sebesar 100 juta sebenarnya, 100 juta rupiah gitu. Dan sudah jelas ejawantah dari pasal ini memutlakkan bahwa tidak ada toleransi gitu kepada institusi yang mengedarkan komoditas obat gitu, meliputi obat bebas terbatas tadi, obat keras yang mungkin juga di beberapa ada gitu, tanpa ada tenaga yang diberikan kewenangan seperti itu. Dan kemudian juga kita perlu sepertinya memasukkan klausul-klausul pada rancangan undang-undang yang akan digempur pada saat ini gitu. Pertama mungkin di undang-undang terkait farmasi ya, RUU Farmasi, kemudian di RUU POM juga gitu, RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Sebenarnya di sana juga harus mungkin ditekankan lebih jauh gitu pengketatannya itu seperti apa terkait komoditas obat ini boleh dijual di mana saja dan uh, tidak ada semacam fleksibilitas gitu untuk mereka menjual obat. Nah, itu juga dan kemudian kita juga perlu mengecek itu di regulasi OA seperti itu. OA ini sebenarnya kita itu mengacu kepada undang-undangnya itu Kemenkes ya gitu. Jadi perundang-undangnya itu adalah Kemenkes gitu dan tahunnya itu ada yang tahun 1990, ada yang tahun 1993. Jadi sudah lama banget gitu. Jadi bagaimana dengan obat-obatan yang sebenarnya muncul atau mungkin obat-obatan yang sebenarnya risetnya sudah dimodifikasi seperti itu sehingga dia mungkin jauh lebih update kayak gitu di tahun 1994 sampai 2021 sekarang kayak gitu. Tentunya kan OWA yang kita gunakan sekarang itu masih mengacu kepada perundang-undangan yang lama seperti itu. Jadi kita perlu mempertanyakan hal ini juga kayak gitu. Jadi pembaharuan regulasi ini perlu kita pacu juga seperti itu. Dan lebih jauh lagi di RUU terkait farmasi itu mereka sudah ada memiliki transisi sistem gitu, di mana obat golongan hijau, obat golongan biru, obat golongan berwarna merah itu dihilangkan gitu. Jadi mereka lebih mengacu kepada obat bebas, oke obat bebas, dan kemudian ada obat keras tanpa resep dokter, dan kemudian ada obat keras dengan resep dokter gitu. Jadi udah nggak ada obat keras, obat bebas terbatas seperti itu. Jadi diperjelas semuanya. Dan alhasil otomatis kan kalau semisal yang sebelumnya adalah obat bebas terbatas itu akan mungkin masuk ke dalam obat keras tanpa resep dokter gitu atau mungkin bisa kita sebut juga obat wajib apotek sekarang gitu. Nah, apakah obat wajib apotek akan digunakan juga atau mungkin sudah nggak relevan lagi nanti kalau semisal RUU terkait farmasi sudah disahkan seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit tinjauan singkat juga untuk menambah sedikit pengetahuan ya kayak gitu. Dan kemudian solusinya juga adanya kesatuan dari elemen kefarmasian tentunya untuk mengangkat isu ini. Jadi kita tuh setidaknya minimal kembali lagi kepada PP nomor 51 yaitu obat-obatan itu harapannya bisa minimal ada di toko obat berizin legal seperti itu. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Karena kita sebagai mahasiswa farmasi, ada nggak sih Kak peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa farmasi itu sendiri? Oke, baik. Jadi sebenarnya seluruh solusi yang sudah kita sampaikan dan kemudian latar belakang dan urgensi tadi itu sebenarnya adalah buah pikiran gitu dari mahasiswa yang sudah menganalisis perundang-undangan dan kemudian tata cara di lapangannya seperti itu. Jadi hal yang reliable ya untuk dilakukan gitu mahasiswa adalah yang tak kalah penting itu kita menjadi jembatan gitu untuk pemersatu seluruh elemen kefarmasian dan kemudian pemerintahan gitu untuk mengkomunikasikan terkait hal ini karena organisasi profesi kita gitu kemudian ada organisasi-organisasi di bawah organisasi profesi atau mungkin yang sejajar dengannya seperti itu masih tidak berpaku terhadap hal ini seperti itu dan kemudian di pemerintahan gitu ya di BPOM dan Kemenkes juga tidak berpaku kepada hal ini secara eksplisit seperti itu. Alhasil mungkin dengan pacuan dari mahasiswa ini kita mungkin melakukan audiensi bersama gitu dengan pihak-pihak terkait gitu ya dan berdasarkan tinjauan yang memang benar-benar sudah sangat-sangat matang kayak gitu sudah mungkin tidak ada celah lagi untuk dibantah seperti itu. Maka sesegaranya kita bisa melakukan advokasi seperti itu. Nah, advokasinya seperti apa? Ada banyak seperti itu caranya. Mungkin kita bisa
pernyataan sikap kayak gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan aksi turun lapangan, tetapi mungkin tidak applicable dalam keadaan outbreak pandemi seperti itu. Mungkin kita lebih kepada menyurati dan kemudian konferensi pers juga bisa seperti itu. Nah, kemudian yang paling bagus adalah audiensi sebenarnya untuk mempersatukan semuanya. Seperti itu sih kalau peran mahasiswa yang paling bisa kita lakukan nih, Deka. Wah, kebetulan sudah habis nih Kak pertanyaan tadi sebagai penutup sesi tanya jawab kita pada podcast kali ini. Sampailah kita pada akhir acara ini, izinkan saya untuk merangkum podcast kali ini. Isu ini dilatar belakangi dengan adanya kebingungan masyarakat kepada terhadap obat-obatan yang beredar. Dan apakah obat-obatan yang beredar ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Yang kedua ialah tidak adanya izin dalam pengedaran obat-obatan tersebut. Yang terakhir ialah lemahnya pengawasan pada komoditas peredaran obat tersebut. Urgensi yang diambil, yang pertama ialah melakukan penindakan di 29 provinsi dan 13 kota, pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan tertentu, mengidentifikasi penjualan obat dan makanan ilegal, yang terakhir ialah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan di mana seseorang di luar profesi apoteker dilarang menyimpan, mengedarkan, mengolah, mempromosikan obat-obatan tanpa adanya kewenangan. Terima kasih untuk Kak Yuli yang bersedia menjadi pembicara pada podcast kali ini dan terima kasih sudah membagikan ilmu-ilmunya. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Kak Yuli diberi kesehatan dimanapun kakak berada dan dapat sharing ilmu lainnya di lain kesempatan.